Nah, berbagai macam kehidupan ini kita harus selektif. Dalam agama lebih, perhatikan, dalam agama lebih selektif lagi. Kenapa? Karena agama inti dari kehidupan, ruh dalam kehidupan. Makanya nggak boleh kita sembarang terima informasi tentang agama, harus lebih selektif. Dalam mengambil sumber dasar agama, hadis harus selektif. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seorang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan hadis setiap yang dia dengar. Dengar hadis sampaikan, dengar hadis sampaikan, maka orang itu masuk kategori pembohong. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi dalam Islam kita harus selektif menerima informasi tentang agama kita. Al-Quran dan hadis. Kalau hadis tafsirannya benar atau tidak, karena banyak tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Tafsiran kaum Sufi, tafsiran kaum Syiah, tafsiran kaum Mu'tazilah. Mana tafsir yang benar? Hadis harus selektif. Jangan sampai yang kita pegang hadis yang lemah, hadis yang palsu, walaupun hadis itu populer. Ada seorang penulis mengumpulkan dengan judul masyhur, terkenal tapi la yasih, tidak sahih. Berita-berita yang terkenal tapi tidak sahih. Saya sebutkan umpamanya Khadijah menikah umur 40. Ya tidak? Pernah dengar gak? Ini enggak sahih. Kisah Khadijah nikah umur 40, Nabi 25, umur Khadijah 40 tidak sahih. Yang sahih adalah umur Khadijah 28 tahun, menikah dengan Nabi umurnya 28. Demikian juga kisah Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Sur ketika hijrah. Setelah Nabi ngumpat dikejar oleh kafir Quraisy, itu ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba, sehingga kafir Quraisy tidak jadi masuk. Ini pun tidak sahih. Ceritanya pun tidak sahih. Gitu. Jadi walhasil banyak kisah-kisah yang terkenal yang dari kecil kita sudah dengar ternyata tidak sahih, ternyata tidak benar, dan berbagai macam. Nah, jadi perhatikan di sini agama lebih selektif lagi. Nanti lihat kemarin sebagian masyarakat menjalankan ritual nisfu Sa'ban. Orang rame-rame ke masjid, baca Yasin 3 kali, ritual A, ritual B dibaca. Ternyata dasarnya enggak sahih. Ustadz, kan malam nisfu Sa'ban amalan kita dilaporin. Laporin amal tuh setiap saat. Laporin amal tiap saat. Seperti kita ngaji nih di hadis Bukhari Muslim, dilaporkan. Ada malaikat yang ngelaporin. Ya, dan setiap doa yang kita panjatkan dalam pengajian itu dilaporin kepada malaikat. Allah tanya, apa yang diminta oleh hamba? Ya Rob, mereka minta sorga. Apa mereka melihat sorga? Enggak ya Rob. Kalau mereka lihat sorga gimana? Tambah semangat minta sorga. Minta apa lagi mereka? Minta selamat dari neraka. Pernah lihat neraka? Enggak pernah ya Rob. Gimana kalau lihat neraka? Tambah takut dari neraka. Jadi setiap amalan itu ada pelaporan. Ada yang tiap hari subuh dengan asar, ada yang mingguan, Senin dan Kamis. Biasa itu. Dan yang lebih ngawur lagi, ada pemahaman dalam nisfu Sa'ban itu tutup buku. Kayak PT perusahaan tutup buku, iya, akhir tahun ngitung untung rugi ya kan. Amalan ada tutup buku. Dari mana tutup buku? Ini terkenal tapi nggak ada dasar. Nah, ini harus selektif lagi. Nah, ini saya mukadimah dulu.
Sehingga Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu tentang hadis ini adalah pokok agama. Jadi kita mengambil hadis berarti kita mengambil agama kita. Fanzuru aman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama, kepada siapa kita ngambil hadis. Kalau kita salah ngambil hadis, tiap ceramah orang ngomong hadis kita terima, kita telan bulat-bulat, rusak kita.